Tepuk tangan lagi. Lah saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lu. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Bu Megawati peringatkan anak abah, khususnya Satgas Hitam yang selalu teriak-teriak agar PDIP mengusung Abah Anies menjadi gubernur DKI. Itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Kok siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas Hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini kita akan mereaksi beberapa buah video tentang berita politik tanah air tentunya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri baru-baru ini mengungkapkan sikapnya yang enggan mendukung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Dalam pernyataannya, Megawati mempertanyakan keberadaan dan kontribusi Anies selama ini yang kini justru diharapkan untuk mendapatkan dukungan dari PDIP. Ia menegaskan bahwa dukungan tidak diberikan begitu saja tanpa pertimbangan, terutama jika sosok yang diusulkan tidak sejalan dengan visi dan misi partai. Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, PDIP masih mungkin untuk memberikan peluang kepada Anies Baswedan, namun Megawati menekankan bahwa dukungan partai hanya akan diberikan jika Anies menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap garis perjuangan PDIP. Pernyataan ini pun memancing beragam reaksi dari netizen yang turut memberikan komentar terkait sikap tegas Megawati dan kemungkinan koalisi di Pilgub mendatang. Baik sahabat sekalian, seperti apa informasinya? Mari kita saksikan video-video berikut ini. Tepuk tangan lagi. Lah saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lu. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Nah, ini pertanyaan menarik dari Ibu Megawati ya. Sekarang minta dukungan, lalu kemarin sore di mana? Memang ini menunjukkan bahwa memang selama ini Anies tidak berkontribusi betul-betul untuk partai, dan memang selama ini sering menjadi lawan politiknya. Tetapi ketika sudah tidak ada pintu lagi yang terbuka untuk dia melenggang ke Pilgub DKI, maka satu-satunya harapan adalah dari Partai PDI Perjuangan. Sehingga ia pun berjuang keras bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan dukungan dari Partai PDI Perjuangan. Oleh karena itu, ketika Ibu Mega mendengarkan hal tersebut, Ibu Mega mempertanyakan, kemarin sore Anda ada di mana? Ya, ini bukan keterlaluan Ibu Meganya, tapi memang pertanyaan itu benar adanya. Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong? Boleh lah. Orang tadi kan diomongi sama Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Gotong apa dukung? Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas Hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI,
Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ya, Nah, kebetulan memang Satgas dari yang dibentuk untuk mendukung Anies seolah-olah memaksakan kehendak kepada Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk memberikan dukungan buat Anies Baswedan. Dan tak tanggung-tanggung mereka datang langsung ke kantor DPP dan juga mengenakan seragam yang bertuliskan Satgas Hitam. Dan juga ada spanduk meminta dukungan atau mendorong untuk PDI Perjuangan boleh mendukung atau menggotong Anies Baswedan tadi ya. Memang kalau untuk Anies Baswedan apapun caranya pasti dia akan berjuang untuk bisa mendapatkan hal tersebut. tangannya kan ibu-ibu aja nggak nepok tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Saya tuh suka jadi garu-garu kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Oh ya, jadi mau ngomong nih. Boleh nyimpang dong. Baik sahabat sekalian, mari kita saksikan kembali satu video lagi statement dari Ibu Megawati lalu ditanggapi oleh seorang netizen tentunya ya. Mari kita saksikan. Dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Iya. Anak-anak jenderal, itu tadi pernyataan dari Ibu Megawati. Jadi guys, Ibu Megawati juga nggak mau guys, partainya dibohongin, Iya. ya kan? Pada mau, ya kan? Sekarang ini guys, semua partai pasti menginginkan kadernya. Apalagi seorang tokoh seperti Ibu Megawati. Di Jakarta masih ada Ahok, masih ada Rano Karno, masih ada Edi Prasetyo, masih banyak kader-kader PDIP yang mumpuni dan jago di Jakarta. Ngapain mikirin apa Anies, ya kan? Jadi siap-siap nangis sama Anies ya. Udah capek-capek demo, nggak direkomendasiin sama PDIP. Bu Megawati peringatkan anak abah, khususnya Satgas Hitam yang selalu teriak-teriak agar PDIP mengusung Abah Anies menjadi gubernur DKI. Itu aku kaget Toyo, ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas Hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Enak aja. Mau suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Lah saya tuh suka jadi garu-garu kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya. Iya. Kemarin-kemarin di mana? Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Nah ini aku baru like pidatonya Bu Mega ya. Enak aja anak abah ini ya. Terus ya, Abah Anies itu apa kira-kira nurut di bawah komando Ibu Mega. Bu Mega lucu ya lor. Kali ini gua like dan setuju dengan pidatonya Bu Mega ya. Kasih apresiasi dan tepuk tangan lah buat Bu Mega ini. Anak abah please deh ya lihat pidatonya Bu Mega ini. Gimana menurut kalian? Anak abah versus PDIP, menyala abangku. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan atau mendengarkan bersama komentar dari Ibu Megawati tentunya ya. Lalu kira-kira apa ya statement yang bakal dikeluarkan atau disampaikan oleh Sekjen Partai PDI Perjuangan? Apakah senada dengan Ibu Megawati atau sedikit melenceng dari Ibu Megawati? Mari kita dengarkan. Ya, Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah membeli orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah
menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Bu Mega. Jadi walaupun Bu Mega udah ngomong kayak gitu, masih ada kemungkinan untuk ngusung Mas Anies. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberbedaan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai, tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Ada komunikasi Mas dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Akan daftar Mengerucut ke suara rakyat. ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader PDIP nggak sih? Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Baik sahabat sekalian, kita baru saja menyaksikan atau mendengarkan bersama pernyataan dari Sekjen Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, ketika ditanya oleh para awak media terkait dengan dukungannya untuk Anies Baswedan, ia pun mengungkapkan bahwa masih ada peluang. Dan bahkan ketika ditanyakan terkait dengan statement dari Masinton ketika di DPR, yang mengungkapkan bahwa kawal terus Anies Baswedan sampai dengan tanggal 27 Agustus tentunya. Dan hal ini langsung dijawab oleh Hasto bahwa ya semuanya akan mengerucut kepada rakyat. Jadi ini seolah-olah rakyat menghendaki atau menginginkan agar Anies Baswedan itu menjadi gubernur Jakarta kembali. Sehingga dari bahasa yang disampaikan oleh Sekjen Partai PDI Perjuangan ini sudah ada titik terang bahwa kemungkinan besar Partai PDI Perjuangan itu bakal mendukung atau mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta nanti. Karena memang walaupun ada kader-kadernya, tetapi jika dibandingkan atau dikaitkan soal elektabilitas dan lain-lain, tentunya Anies masih di atas dari para kader PDI Perjuangan yang ada saat ini. Sehingga memang saat ini PDI Perjuangan pasti akan berdiskusi dan juga mempertimbangkan sematang mungkin agar kali ini jangan sampai gagal lagi untuk diusung maju di Pilgub Jakarta. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari salah seorang kader dari Partai PDI Perjuangan yang juga cukup terkenal, yang memiliki kapabilitas dan juga elektabilitas, dan pernah diusung PDI Perjuangan namun kalah dengan Anies Baswedan. Beliau adalah Ahok ya. Mari kita saksikan atau dengarkan pernyataan dari Ahok terkait dengan isu bahwa PDI Perjuangan bakal mengusung Anies Baswedan. Ya, tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan kan partai pelopor kan, kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Iya, betul. Pertama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu sabar dulu. Baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Karena di kader aja kan, kita dilatih kan. Tiap kali datang kita dilatih, kita dididik, ya istilahnya ideologi marhainisme, Bung Karno, kita Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya masih ada. Itu sih. Wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Baik sahabat sekalian, itu pernyataan dari Ahok ya, bahwa PDI Perjuangan pasti akan lebih mengutamakan kadernya. Ya, kalau selama kadernya tidak ada atau tidak siap, barangkali orang luar yang akan diusung. Tetapi jika kadernya siap dan ada, ya pasti PDI Perjuangan akan mempertimbangkan itu. Dan ini memang perlu dipertimbangkan juga oleh Ibu Ketum, karena sesungguhnya PDI Perjuangan saat ini memiliki banyak kader. Ya, seperti tadi kita dengarkan ada Rano Karno, ada Ahok, ada beberapa orang lagi yang juga cukup terkenal yang bisa diusung untuk menjadi calon gubernur Jakarta tentunya.
Dan seperti apa perjuangan atau upaya dari Anies Baswedan untuk bisa memperoleh atau mendapatkan dukungan tersebut, maka kemarin Anies Baswedan mencoba untuk mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, dan ketika tiba ia diterima oleh beberapa fungsionaris PDI Perjuangan dari Jakarta dan langsung sholat berjamaah. Mari kita saksikan videonya. Anies datangi DPD PDIP Jakarta, langsung salat zuhur bersama, berjemaah ya. Ini beliau langsung mengambil wudhu dan sholat bersama. Ini bagian dari upaya Anies ya, untuk bisa mendapatkan simpati dari PDI Perjuangan tentunya. Karena memang secara tidak langsung Anies harus membutuhkan PDI Perjuangan, karena satu-satunya partai yang bakal atau bisa mendorong Anies untuk menjadi calon gubernur adalah PDI Perjuangan. Ini yang tersisa. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai di luar kita. Tapi kita diskusi tadi. Ini kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Baik sahabat sekalian, kita barusan mendengarkan statement dari Anies Baswedan ketika ditanya para awak media apakah bersedia jika ingin atau diminta untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Justru ia tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi hanya mengungkapkan bahwa ya kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Jadi memang untuk Anies sudah beberapa partai termasuk Partai Nasdem juga pernah meminta untuk menjadi kadernya, tetapi ya enggan untuk menjadi kader. Sehingga anak-anak Abah justru mengungkapkan bahwa ya hanya partai yang membutuhkan Anies, bukan Anies yang membutuhkan partai. Tetapi ketika giliran kesulitan seperti ini, ya tentu dia harus berjuang untuk mendapatkan partai tersebut untuk bisa mengusungnya atau mendukungnya maju di Pilgub Jakarta tentunya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video berikutnya, masih juga dari statement Anies Baswedan ketika kunjungannya di kantor DPD PDI Perjuangan. Partai buruh itu dipakai Anies untuk membonceng ya. Itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, bukan membela hak-hak rakyat. Untuk membela Anies, golnya cuma Anies. Cuman mereka kena perangkap, perhatikan aja lah ya, tidak akan bisa itu didukung itu. Siapa lagi, mau kemana lagi dia? Mau dukung itu katanya itu. Kita akan bersama-sama dengan partai buruh, bersama-sama dengan partai Hanura, bersama-sama dengan partai umat. Sebentar dulu, kalau partai umat jangan kalian ganggu ya. Konsentrasi mereka hanya untuk menggagalkan IKN. Nggak nyampe jangkauan mereka ke situ. Jangan kalian ganggu dulu. Partai umat itu sedang apa namanya? Sedang konsentrasi bagaimana caranya menggagalkan IKN, itu aja. Perhatikan aja posting-postingannya. Udah, ya, udah. Tapi tunggu dulu, Partai umat, Hanura, Partai umat, Partai buruh. Negoro masuk nggak? Enggak, Negoro nggak masuk. Yang tiga ini cukup rupanya suara. Mana cukup, ya kan? Gak bisa. Ingat ku bilang sama kalian ya, nasibnya Anies Baswedan tergantung kepada Ibu Megawati. Nah, bisa kita lihat datanya secara jelas ya. Parpol apa saja yang dulu ikut mengusung presidensial threshold 20% pada tahun 2017. Dan sekarang ketika ada yang terjebak ya dengan peraturan itu, langsung marah-marah ya kan. Artinya senjata makan tuan. Lalu pertanyaannya,
kemarin orang-orang dan kelompok-kelompok yang ikut demo yang katanya peringatan darurat itu sebenarnya memperjuangkan apa? Karena kalau kita pikir ya, misal ada salah satu parpol yang berhasil mengajukan calon, atau salah satu calon pemimpin yang bisa maju dengan adanya penolakan RUU Pilkada kemarin, otomatis yang diuntungkan ya parpol itu sendiri sama calon pemimpin yang akan maju. Sedangkan rakyat itu ya, sekali lagi hanya diperalat untuk para elit-elit parpol ini bisa mengajukan calon, ya diperalat oleh orang-orang yang ingin maju, ya kan? Setelah mereka jadi, apakah ada sebuah jaminan? Ya belum tentu juga, ya. Misalnya setelah si A jadi, maka kemiskinan akan hilang 100%. Belum tentu juga, ya. Dan media-media besar yang kemarin ikut memviralkan adanya peringatan darurat, ya wajar mereka semuanya itu juga nyari exposure, ya. Ketika mereka itu berhasil memviralkan itu, mereka juga dapat branding, ya kan, mereka juga dapat pengakuan, ya, karena medianya rame. Jadi rakyat itu sekali lagi hanya diperalat untuk mencapai tujuan para elit-elit yang di atas sana. Jadi ya jangan terlalu serius gitu. Tapi saya setuju ketika demonya itu untuk memperjuangkan rakyat dengan cara memberantas korupsi. Misalnya ada korupsi, kita demo besar-besaran. Itu baru masuk akal karena korupsi itu sangat-sangat jelas merugikan. Tapi kalau demonya itu hanya memperjuangkan agar parpol itu bisa mengajukan calon, ini lucu. Gitu. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan barusan dari seorang netizen yang mencoba menjelaskan terkait dengan parpol pengusung dan penolak presidensial threshold 20%. Ternyata Partai PD Perjuangan juga merupakan salah satu partai yang mengusung ya atau mengusulkan agar adanya presidensial threshold 20%. Di mana di situ ada PDIP, ada Partai Golkar, ada Nasdem, ada P3 dan juga Partai Gerindra. Sedangkan partai yang menolak itu ada Partai Demokrat, ada PAN, PKB, dan juga PKS. Sehingga memang kalau kali ini menolak putusan yang 20% atau menolak putusan MK, ya orang-orang menolak putusan MK 7,5% itu justru PD Perjuangan juga malah tidak terima. Padahal jauh sebelumnya ia juga mengusulkan agar adanya presiden threshold itu 20%. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.